Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mr. Nafis. Hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan wujud zat. Ada yang tahu kan nih, apa itu perubahan wujud zat? Mari kita simak. Perubahan wujud zat itu adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa wujud zat itu ada tiga. Yang pertama itu ada zat padat, lalu yang kedua itu ada zat cair, dan yang ketiga itu ada gas. Perubahan yang terjadi pada zat-zat ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan atau penyerapan kalor. Nah, kalian pernah lihat gak nih peristiwa yang seperti dalam video ini? Di situ bisa kita lihat ya ada es yang ditaruh di dalam gelas, dibiarkan lama-kelamaan menjadi air. Nah, peristiwa ini disebut dengan peristiwa mencair. Peristiwa mencair ini adalah perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat ini menyerap kalor. Contoh dari peristiwa mencair ini adalah video tadi. Es yang dibiarkan di ruangan terbuka, lama-kelamaan akan berubah wujudnya menjadi cair. Lalu, ada lagi contoh yang lain, yaitu adalah lilin yang dibakar. Ketika lilin dipanaskan sumbunya, maka si lilin itu akan mencair. Dan contoh yang terakhir itu adalah mentega yang dipanaskan. Mentega yang tadinya berwujud padat ketika dipanaskan akan menjadi cair. Perubahan wujud zat selanjutnya adalah membeku. Membeku ini adalah perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Nah, dalam peristiwa ini, zat melepaskan kalor. Contoh dari peristiwa membeku ini adalah air yang dibekukan, ditaruh di dalam freezer akan menjadi es, berubah menjadi wujud padat. Contoh lainnya adalah gula Jawa yang cair yang dibiarkan lama-lama akan menjadi padat. Mari kita simak video selanjutnya. Hmm, di sini bisa kita lihat ada air yang sedang dipanaskan. Air yang dipanaskan ini mengeluarkan uap. Kira-kira terjadi proses apa ya? Nah, proses yang terjadi di dalam video tadi itu disebut dengan menguap. Menguap ini adalah perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini terjadi penyerapan kalor. Contoh dari menguap ini adalah air yang mendidih. Ketika air mendidih, dipanaskan, maka akan mengeluarkan uap. Uap-uap tersebut adalah hasil dari pemanasan yang terjadi dari air. Si air ini berubah menjadi gas. Contoh lainnya itu adalah baju yang basah ketika kita jemur, dipanaskan di bawah sinar matahari, lama-kelamaan akan menjadi kering. Kenapa? Karena air yang ada di dalam baju karena dipanaskan menjadi gas, menguap. Proses yang selanjutnya itu adalah mengembun. Mengembun ini adalah perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Nah, dalam peristiwa ini terjadi adanya pelepasan kalor. Contoh dari mengembun ini adalah ketika pagi hari kita melihat daun, terdapat butiran-butiran air di daun tersebut. Nah, itu adalah hasil dari proses mengembun. Terjadi karena udara yang berbentuk gas ketika terkena hawa dingin di pagi hari akan mengembun. Mengembunnya ini ke daun-daun tadi, maka terlihat butiran-butiran air di daun tadi. Kita simak lagi. Di sini ada video. Ini tuh dry ice. Dry ice yang dibiarkan di ruangan terbuka terlihat keluar asap-asap. Dan lama-kelamaan dry ice ini akan habis. Kenapa? Nah, proses yang terjadi pada video tadi itu adalah menyublim. Menyublim ini adalah perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini terjadi penyerapan kalor. Contoh dari menyublim ini adalah tadi dry ice yang dibiarkan di ruangan terbuka akan berubah wujudnya menjadi gas. Lama-kelamaan dry ice ini yang tadinya padat akan hilang karena berubah wujudnya menjadi gas. Contoh lainnya itu adalah kapur barus atau
kamper yang biasa disimpan di kamar mandi atau di lemari, ketika kita awal membelinya, itu biasanya berbentuk masih bulat, masih besar. Nah, setelah ditaruh lama-kelamaan, lama-lama akan habis. Itu terjadi karena adanya proses menyublim. Nah, proses yang terakhir adalah mengkristal. Kristal ini adalah perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat itu melepaskan kalor. Contoh dari proses mengkristal ini adalah uap yang ada di udara ketika terkena hawa dingin di atas akan berubah menjadi salju. Nah, salju ini biasanya terdapat di negara-negara dengan iklim non-tropis. Salju ini tidak terjadi di Indonesia karena Indonesia memiliki iklim tropis. Biasanya terjadi di luar negeri seperti di Inggris, di Spanyol. Mereka yang memiliki iklim non-tropis bisa menyaksikan adanya salju. Nah, contoh lainnya dari proses mengkristal ini adalah air laut yang berubah menjadi butiran garam. Jadi setelah kita mempelajari perubahan wujud zat, tadi ada 6, yaitu mencair, membeku, lalu ada menguap, ada mengembun, menyublim, dan yang terakhir itu mengkristal. Oke, sekian pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.